Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 23 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-20, Ofisi Pekan ke-4, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami,
dengan kasih yang sejati yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Mazmur 54. Melawan sahabat yang tidak setia. Yesus sangat takut dan gentar. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku. Perhatikan dan kabulkanlah doaku. Aku mengembara dan menangis. Aku cemas karena teriakan musuh, karena aniaya orang berdosa. Sebab mereka menimpakan celaka kepadaku, dan dengan geramnya memusuhi aku. Hatiku gelisah di dalam dadaku. Kengerian maut mendatangi aku. Aku ketakutan dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Kataku, siapa kiranya memberi aku sayap seperti merpati, supaya aku terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku ingin lari jauh-jauh dan tinggal di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Cerai-beraikan musuh, ya Tuhan, kacau balaukan bahasa mereka. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di kota. Siang malam mereka mengelilingi kota di atas temboknya. Di dalam kota ada kelaliman dan bencana. Kebinasaan merajalela dalam kota. Lapangannya penuh penindasan dan tipu daya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Andai kata seorang musuh yang mencela aku, masih dapat ku terima. Andai kata seorang lawan yang menentang aku masih dapat menyembunyikan diri. Tetapi Engkau orang yang akrab dengan daku, sahabat dan orang kepercayaanku. Dengan Dikau aku bergaul mesra. Bersama Engkau aku masuk bait Allah di tengah-tengah orang banyak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Aku tetap berseru kepada Allah. Tuhan akan menyelamatkan daku. Waktu malam, pagi, dan siang aku menangis dengan cemas. Dan Tuhan mendengarkan jeritanku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh. Sebab banyaklah mereka yang melawan daku. Allah mendengarkan doaku dan merendahkan mereka. Dialah hakim sejak sedia kala. Sebab mereka tak dapat diperbaiki dan tidak mau takut akan Allah. Orang itu mengepalkan tangannya melawan sahabat dan melanggar perjanjiannya. Mulutnya licin melebihi mentega,
tetapi hatinya merancangkan perang. Kata-katanya lembut melebihi minyak, tetapi sebenarnya bagaikan pedang terhunus. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia melindungi engkau. Orang benar tidak dibiarkannya goyah, tetapi orang-orang jahat Kau jerumuskan ke alam maut, ya Allah. Para penumpah darah dan penipu takkan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Bacaan dari kitab Pengkhotbah bab 8 ayat 5 sampai bab 9 ayat 10. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah.
Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup
dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-136. Kala seseorang tidak mendapatkan penghiburan, orang itu melayani Allah sepenuhnya. Tetapi bila mana seseorang melayani Allah dan mendapatkan penghiburan baginya, maka ia melayani Allah untuk dirinya sendiri. 137. Allah ada di mana-mana, siap mendengarkan doa-doamu. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kerahiman-Mu berlimpah jauh melampaui pahala dan doa umat yang bermohon kepadamu. Limpahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Ampunilah dosa kami yang menggelisahkan hati, dan kurniakanlah anugerah-Mu yang melebihi harapan kami. Demi Yesus Kristus, pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.